puasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya pada tema 4, globalisasi. Nah, adakah yang tahu pada mata pelajaran seni budaya ini kita akan mempelajari materi apa? Ayo, siapa yang tahu? Tetapi sebelum kita masuk kepada materi dan sebelum kakak menyampaikan kompetensi dasar, tujuan dan materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin berdoa hari ini? Ayo, siapa? Ya, yuk dipersilahkan. Berdoa. Nah, berdoa cukup. Masih semangat teman-teman? Masih dong, masih pagi harusnya masih semangat. Nah, biar lebih semangat lagi sebelum masuk kepada materi, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Karena ini kan materi seni budaya dan prakarya, jadi kita nyanyi-nyanyi bareng gak apa-apa dong, kita happy-happy bareng ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Kalau kau mau belajar tepuk tangan, kalau kau mau belajar tepuk tangan, kalau kau mau belajar mari kita semangat, kalau kau mau belajar bilang saya. Kalau kau lagi semangat ayo belajar, kalau kau lagi semangat ayo belajar, kalau kau lagi semangat mari kita belajar, kalau kau lagi semangat mari belajar. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah semangat kembali? Sudah dong. Nah, setelah kita nyanyi bareng, tepuk tangan bareng ya, sekarang waktunya kakak menyampaikan kompetensi dasar, indikator, tujuan beserta materinya pada hari ini. Nah, kompetensi dasarnya pada hari ini 3.1 itu memahami reklame. Indikatornya 3.1.1 mengidentifikasi ciri-ciri reklame. 3.1.2 mengetahui perbedaan reklame dan bukan reklame. Lalu kompetensi dasar 4.1 membuat reklame. Indikatornya 4.1.1 menyebutkan cara pembuatan reklame. Indikator 4.1.2 mempraktikkan pembuatan reklame dengan tepat. Nah, setelah kakak menyampaikan kompetensi dasar dan indikatornya, kalian bisa dong membayangkan seperti apa sih reklame itu, kenapa kita harus membuat, lalu seperti apa ciri-cirinya. Apa ada yang sudah tahu? Lalu apa tujuan dari kita mempelajari reklame? Ada yang tahu? Ayo. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mengamati reklame, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Yang kedua, setelah mengamati reklame, siswa mampu membedakan reklame dan bukan reklame. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, apa sih reklame itu? Adakah yang tahu? Ayo, siapa? Nah, setelah kakak menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajarannya, kalian pasti sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu reklame. Nah, sebelum kakak menjelaskan apa itu reklame, dari teman-teman dulu dong. Ada yang tahukah apa itu reklame? Ada yang pernah melihatkah? Di mana itu reklame biasanya diletakkan? Lalu reklame itu gunanya untuk apa? Tujuannya itu untuk apa? Ciri-cirinya seperti apa? Ada yang tahukah? Oh ya, benar sekali. Reklame itu merupakan suatu cara atau teknik mempromosikan suatu produk atau barang
dengan memanfaatkan tulisan dan gambar yang menarik. Nah, reklame itu sendiri digunakan untuk menginformasikan, menganjurkan, menawarkan suatu barang atau produk. Reklame dibuat semenarik mungkin dengan adanya slogan, tulisan-tulisan, gambar-gambar yang menarik, agar pembaca atau orang yang melihat reklame itu tuh merasa tertarik dengan apa yang kita tawarkan, sehingga mereka mampu membeli produk yang kita jual, seperti itu. Jadi gunanya reklame itu paling sering biasanya digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan suatu barang. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari reklame, sekarang kita masuk kepada tujuan reklame. Adakah yang tahu apa tujuan reklame? Harusnya kalian bisa menyimpulkan tujuan reklame dari pengertian yang sudah kakak sampaikan tadi. Ya, benar sekali. Tujuan reklame itu agar barang atau produk yang kita miliki atau yang kita jual itu tuh agar semakin banyak orang yang melihat atau membaca. Jadi semakin banyak pula orang yang akan beli produk kita. Jadi mereka itu merasa kepo dengan produk apa yang kita jual. Nah, dengan itulah mereka akan mencoba untuk membeli produk kita. Lalu ada dua reklame, yaitu reklame komersial dan non komersial. Lalu apa sih perbedaannya dari keduanya itu? Adakah yang tahu? Nah, reklame komersial yaitu reklame yang bertujuan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau produk, biasanya digunakan oleh para pedagang atau oleh online shop. Itu juga sering ya, biasanya mereka store-store gitu, toko-toko baju atau apa, itu pasti sering. Seperti mereka membuat brosur dan sebagainya. Lalu bedanya dengan reklame non komersial itu apa? Reklame non komersial itu reklame yang bertujuan untuk mengajak masyarakat mengikuti suatu gerakan, atau bisa juga berupa layanan masyarakat dari pemerintah. Jadi reklame non komersial itu seperti apa ya? Seperti kalimat perintah atau ajakan. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian dan tujuan reklame tadi, adakah yang tahu jenis-jenis reklame itu apa saja? Ya, jenis-jenis reklame itu ada berbagai macam. Yang pertama, ada poster. Yang kedua, ada plakat. Yang ketiga, ada selebaran. Yang keempat, ada spanduk. Dan yang terakhir, ada baliho. Adakah yang tahu di antara kelima ini tadi? Seperti poster, baliho, spanduk, selebaran, dan sebagainya. Adakah yang pernah melihat? Yang paling sering kalian lihat baliho itu yang berada di jalan raya biasanya ya, yang gede-gede tinggi gitu. Lalu ada juga ciri-ciri dari reklame. Adakah yang tahu ciri-ciri reklame itu apa saja? Ya, ciri-ciri reklame yang pertama itu terdapat slogan atau kata-kata yang menarik di dalamnya. Lalu terdapat suatu gambar atau ilustrasi yang membuat reklame itu tuh membuat semua orang itu menjadi tertarik gitu. Nah, setelah kakak sampaikan mengenai materi reklame, adakah yang ingin ditanyakan? Ayo, malu bertanya sesat di jalan lo ya. Silakan yang mau bertanya. Jika tidak ada, setelah ini kalian buka pada buku tematik kalian masing-masing. Kalian lihat sebuah gambar reklame dan bukan reklame di situ. Silahkan kalian kerjakan, kalian kelompokkan mana yang termasuk reklame dan mana yang bukan reklame. Setelah itu nanti bisa kalian kumpulkan melalui WhatsApp kakak ya.
pada hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ayo, tidak boleh berisik ya. Ya, kakak tutup dulu pembelajaran pada hari ini ya. Ya, tadi yang membuka pembelajaran siapa yang mimpin berdoa? Yuk dipimpin dulu buat menutup pembelajarannya. Ya. Nah, cukup. Terima kasih. Nah, mungkin cukup itu saja materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa chat pribadi ke kakak. Kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.